Pemahaman umum baik dalam Islam maupun Kristen meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit dan masuk surga. Namun, terdapat analisis kritis yang dilakukan terhadap pandangan kedua agama ini. Kenaikan Yesus ke surga menjadi landasan iman bagi pengikut ajaran Kristen. Namun, ketika kita mempelajari dengan seksama kisah kenaikan Yesus dalam Bible, muncul ketidakpastian mengenai kebenaran kenaikan tersebut. Kemudian di sisi Islam, diangkatnya Nabi Isa ke langit, merupakan dasar keyakinan yang terkait dengan eskatologi akhir zaman, yang nantinya beliau akan diturunkan kembali, karena beliau belum meninggal. Namun, terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara mengenai kewafatan Nabi Isa. Ayat-ayat ini menggunakan kata-kata seperti tawaffa dan rofa'a, yang menjadi bahan perdebatan di kalangan para teolog dan pengkaji Al-Quran, mengenai apakah Nabi Isa wafat atau tidak. Maka dari itu, mari kita simak analisis dengan seksama, pandangan Kristen dan Islam mengenai kenaikan Nabi Isa atau Yesus. Kita akan melihat argumen-argumen yang disajikan oleh kedua agama, dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti-bukti yang ada. Kisah kenaikan Yesus ke sorga dalam Bible, terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran kenaikan tersebut. Untuk memperkuat argumen ini, kita dapat melihat beberapa referensi dan analisis yang lebih rinci. Dalam Bible, kenaikan Yesus ke sorga hanya dicatat dalam dua Injil kanonik, yaitu Injil Markus dan Injil Lukas. Dua Injil kanonik lainnya, yaitu Injil Matius dan Injil Yohanes, sama sekali tidak menyebutkan peristiwa ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu ditelusuri. Dalam Injil Lukas 24 ayat 51-52, dicatat bahwa ketika Yesus sedang memberkati pengikutnya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pengikutnya bersujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan senantiasa berada di dalam bait Allah. Sementara itu, Injil Markus 16 ayat 19-20 mengisahkan, bahwa setelah Yesus berbicara kepada mereka, ia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Pengikutnya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja bersama mereka dengan meneguhkan firman itu melalui tanda-tanda yang menyertainya. Namun perlu dicatat, bahwa dua Injil kanonik lainnya yaitu Injil Matius dan Injil Yohanes, tidak mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan memberitakan Injil, serta menegaskan bahwa ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Sedangkan dalam Injil Yohanes 21 ayat 23-25, juga tidak ada catatan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ayat-ayat ini membahas kabar yang tersebar di antara saudara-saudara bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan hal tersebut secara langsung kepada Petrus. Mangkirnya cerita kenaikan Yesus dalam dua Injil kanonik ini, menimbulkan pertanyaan yang perlu diajukan. Bagaimana mungkin dua Injil kanonik seolah tutup mulut mengenai peristiwa kenaikan Yesus? Selain itu, beberapa ayat dalam Bible yang mengklaim kenaikan Yesus, juga telah dipertanyakan keabsahannya. Misalnya, dalam Injil Markus 16 ayat 19 yang mencatat Yesus terangkat ke sorga, terdapat dugaan bahwa ayat ini adalah tambahan yang tidak ada pada naskah aslinya. Bukti yang menunjukkan kepalsuan ayat-ayat mengenai kenaikan Yesus, dapat ditemukan dalam analisis terhadap sumber-sumber Alkitab. Salah satu contohnya adalah Kode Sinaiticus, salah satu manuskrip tertua dan terbaik dalam bahasa Yunani yang berisi Alkitab. Dalam Kode Sinaiticus, kitab Markus berakhir pada ayat ke-8 dari bab terakhirnya. Tidak ada ayat-ayat mengenai kenaikan Yesus yang terdapat dalam Injil Markus pasca ayat ke-8 tersebut. Selain itu, dalam Codex Vaticanus manuskrip Yunani yang lain, terdapat tambahan-tambahan pada akhir Injil Markus yang mencatat beberapa ayat mengenai kenaikan Yesus. Namun, tambahan ini tidak ada dalam sebagian besar naskah-naskah kuno yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dan ketidakpastian dalam sumber-sumber Alkitab mengenai kenaikan Yesus. Tambahan-tambahan tersebut dapat menjadi indikasi adanya perubahan atau interpolasi dalam naskah-naskah Alkitab seiring berjalannya waktu. Selain itu, beberapa teks kuno seperti Injil Ibrani dari Ebionites dan beberapa tulisan Gnostik juga tidak mencatat kenaikan Yesus ke sorga. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan mengenai kenaikan Yesus mungkin bervariasi di antara komunitas-komunitas Kristen awal, atau bahkan memang tidak terjadi. Selanjutnya, mari kita simak versi Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kewafatan Nabi Isa, sangat relevan untuk bisa memahami pandangan Islam tentang wafatnya Nabi Isa. Terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar dalam penafsiran ini. Ali Imran ayat 55 ketika Allah berfirman, "Wahai Isa,
Sesungguhnya aku mewafatkan kamu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kufur terhadap hari kiamat. Ayat ini menggunakan kata mutawafika, dan rofiuka ilayya, untuk menggambarkan nasib Nabi Isa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang umum tersebar, kata mutawafika sering diterjemahkan sebagai mengambilmu, dan rofiuka ilayya sering diterjemahkan sebagai mengangkatmu ke sisiku. Kemudian An-Nisa 158, menggunakan kata rofa'a, yang menggambarkan pengangkatan Nabi Isa oleh Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan atau dibunuh oleh orang-orang kafir, melainkan Allah mengangkatnya ke sisinya. Lalu Al-Maidah 117 ayat ini menggunakan kata tawafa, yang memiliki makna yang sama dengan mutawafika dalam Ali Imran ayat 55. Ayat ini menyiratkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Isa bahwa Dia akan mematikannya dan mengembalikannya kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa akan mengalami kewafatan seperti makhluk lainnya, dan seperti rasul-rasul lainnya, yang bisa saja wafat secara alami entah karena penyakit, atau memang disalib oleh orang-orang yang kufur terhadapnya. Penafsiran kata mutawafika dan rofiuka ilayya dalam konteks kisah Nabi Isa, telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan pengkaji Al-Quran. Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri dalam bukunya Isa dalam Al-Quran dan Muhammad dalam Bible, ia menafsirkan kata mutawafika dalam Ali Imran 55 sebagai menyempurnakan ajalmu, atau menyelesaikan ajalmu. Dalam pandangannya, Nabi Isa wafat dengan wajar, dan setelah itu diangkat oleh Allah ke tempat yang mulia di sisinya. Lalu juga ada Rosyid Ridho yang mengemukakan pendapat, bahwa klaim tentang Nabi Isa masih hidup di langit sampai saat ini, hanya berdasarkan hadits-hadits tertentu, dan tidak ada keterangan secara tekstual dalam Al-Quran. Bantahan terhadap hadits-hadits yang menyebutkan Nabi Isa masih hidup di langit, juga telah diajukan oleh beberapa ulama. Mereka berpendapat, bahwa hadits-hadits tersebut memiliki kelemahan dalam sanad, atau rantai perawi, atau tidak konsisten dengan ayat-ayat Al-Quran yang lebih jelas menyatakan wafatnya beliau. Beberapa hadits yang berkaitan dengan kenaikan Isa Al-Masih dan akan turunnya kelak menjelang kiamat, walaupun jumlahnya ada banyak, namun kesemuanya bermuara pada dua orang saja, yang keduanya bekas penganut agama Kristen, yaitu Ka'ab Al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih. Kemudian Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, menafsirkan kata mutawafika, sebagai mematikan engkau, atau mewafatkan engkau, dalam arti mengakhiri ajalmu. Hamka juga menafsirkan kata rofiuka ilayya, sebagai mengangkatmu ke sisiku. Menurut Hamka, Nabi Isa diwafatkan oleh Allah secara wajar, dan kemudian dianugerahi ke tempat yang mulia di sisinya. Kata tawafa dalam Al-Quran, disebutkan sebanyak 39 kali dalam 4 bentuk. Dalam bentuk fi'il madi, disebut sebanyak 4 kali. Ketika kata ini dalam bentuk madi, memiliki makna wafat, dan pelakunya selalu sesuatu yang gaib, Allah atau malaikat, baik yang diwafatkan itu hamba Allah yang baik, maupun yang durhaka. Sementara dalam bentuk fi'il mudhari, kata tawafa disebut sebanyak 31 kali. Meskipun dalam hal ini pelakunya juga yang gaib yaitu Allah dan malaikat, namun tidak selalu diartikan dengan wafat. Dari 31 kali kemunculannya dalam Al-Quran, tercatat 30 kali memiliki makna yang berkaitan dengan kematian, wafat, mencabut nyawa, menemui ajal, dan memegang, dan 1 kali mengandung makna menidurkan. Kemudian dalam bentuk fi'il amar, disebutkan sebanyak 3 kali dalam bentuk doa, yaitu pelaku memohon diwafatkan dalam kebaikan. Terakhir dalam bentuk isim fi'il 1 kali, yaitu dalam Ali Imran ayat 55. Untuk pemaknaan kata rofa dalam konteks kisah Nabi Isa, Hamka menggunakan metode penafsirannya. Setelah mencantumkan ayat, Hamka menerjemahkan ayat secara global, kemudian memberikan uraian secara terperinci, kalaupun ada penjelasan kata atau arti mufrodat yang jarang dijumpai. Hamka lebih banyak menekankan kepada pemahaman ayat secara menyeluruh, oleh karena itu, yang banyak dikutip oleh Hamka adalah pendapat para mufasir terdahulu. Hamka secara terperinci menafsirkan, bahwa arti yang benar dari ayat tersebut ialah, bahwa maksud orang-orang kafir itu hendak menjadikan Nabi Isa mati disalib, tidaklah akan berhasil. Tetapi Nabi Isa akan wafat dengan sewajarnya, dan sesudah beliau wafat, beliau akan diangkat derajatnya ke tempat yang mulia di sisinya. Hamka menyatakan, bahwa kata mutawafika, terambil dari kata yang bermakna mematikan, sehingga wafat adalah mati, dan mewafatkan berarti mematikan banyak dijumpai dalam Al-Quran, disebutkan tawafa, tawaffahumu al-malaikatu, yang semuanya itu bukan menurut arti asal, yaitu mengambil sempurna atau ambil, melainkan berarti mati. Maka dari itu, arti yang lebih tepat yaitu, wahai Isa,
Aku akan mematikan engkau, dan mengangkat engkau kepadaku, dan membersihkan engkau daripada tipu daya orang yang kafir. Dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan tafsir yang ada, dapat ditarik kesimpulan, bahwa versi Islam menyatakan Nabi Isa mengalami kewafatan, dan diangkat oleh Allah ke sisinya. Memang masih terdapat variasi dalam penafsiran ulama, namun secara umum, pemahaman ini mengindikasikan, bahwa Nabi Isa tidak hidup di langit dalam bentuk fisik setelah kewafatannya. Dalam mengkaji pandangan Islam dan Kristen mengenai kenaikan Nabi Isa atau Yesus, memang terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua agama tersebut. Pertama, dari sudut pandang Kristen, kenaikan Yesus ke sorga menjadi landasan iman bagi pengikut ajaran Kristen. Namun, terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran kenaikan tersebut, karena hanya dua Injil kanonik, yaitu Injil Markus dan Injil Lukas yang mencatat peristiwa ini. Dua Injil kanonik lainnya, yaitu Injil Matius dan Injil Yohanes tidak menyebutkan kenaikan Yesus. Selain itu, terdapat pula kontradiksi dalam riwayat Bible mengenai kenaikan Yesus, baik dalam perintah-perintah yang diberikan, maupun dalam lokasi dan tanda-tanda yang disebutkan. Kedua, dari perspektif Islam, terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kewafatan Nabi Isa. Ayat-ayat ini menggunakan kata-kata seperti mutawafika dan rofiuka, yang dapat diterjemahkan sebagai wafat dan mengangkat. Memang ada dua kelompok penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat tersebut. Kelompok pertama mengartikan kata-kata tersebut sebagai pengangkatan Nabi Isa secara fisik ke sisi Allah tanpa mengalami kematian, sementara kelompok kedua mengartikannya sebagai pengangkatan setelah beliau wafat, sebagaimana kematian biasa, dan sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Terdapat juga penafsiran, bahwa kata-kata tersebut dapat diartikan secara figuratif, yaitu mengangkat derajat spiritual Nabi Isa, dan tetap hidup seperti orang-orang yang mati syahid. Ali Imran 169, jangan sekali-kali kamu mengira, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa Dia akan mematikan Nabi Isa dengan wafat yang wajar dan mengangkatnya ke sisinya, serta melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, kewafatan dan pengangkatan derajat Nabi Isa adalah bagian dari rencana Allah untuk membersihkan fitnah dari orang kafir. Lalu pertanyaan yang masih mengganjal adalah, jika Nabi Isa tidak diangkat hidup-hidup ke langit, lalu siapa yang turun di hari kiamat nanti? Nantikan video berikutnya, dan jangan lupa ngopi, karena ngopi bisa memberikan energi dan meningkatkan konsentrasi.